Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di Al-Amin Channel berbicara tentang wirausaha. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana pentingnya kita memiliki keterampilan menjual. Keterampilan menjual insya Allah akan bisa menghantarkan kita menjadi seorang yang sukses, sukses finansial khususnya. Kalau kita merujuk kepada orang-orang kaya saat ini, baik di Indonesia maupun di dunia, sebagian besar mereka adalah seorang penjual. Jack Ma, pemilik Alibaba.com, orang terkaya di Cina, seorang penjual. Orang terkaya di dunia, pemilik Amazon.com, juga seorang penjual. Dan coba lihat, daftar orang-orang terkaya di Indonesia, sebagian besar mereka adalah seorang penjual. Dan huswatun hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau adalah seorang pedagang. Nah, artinya ketika kita berada di jalur ini, ketika kita memilih profesi ini, menjadi seorang penjual, menjadi seorang salesman, menjadi seorang pedagang, ini tracknya sudah benar. Kita sudah berada di jalur yang benar yang insya Allah akan mengantarkan kita menjadi seorang yang sukses. Nah, pemahaman ini perlu diyakini dulu karena opini yang beredar di masyarakat kita saat ini, penjual itu dianggap pekerjaan kelas 3. Saya sering sekali mendengar bahwa ya jadi salesman dululah, jualan dululah, berdagang dululah sebelum dapat pekerjaan lain. Kawan, jalur yang paling cepat untuk menjadi seorang sukses, menjadi pengusaha sukses itu ya terampil berjualan itu. Karena kemampuan menjual itu bukan hanya bisa dipakai untuk jualan barang, jualan jasa dan lain sebagainya, terpakai di semua lini kehidupan. Bukankah setiap saat kita perlu menjual ide, menjual gagasan, menjual pendapat? Nah, ketika kita memiliki keterampilan menjual, untuk kebutuhan itu keterampilannya akan terpakai semua. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas kenapa orang enggan menjadi seorang penjual. Sebenarnya penjualan itu sederhana. Di video kemarin kita sudah bahas bahwa ketika kita terampil menghubungkan 3 titik. Jadi penjualan itu hanya terkait dengan 3 titik. Penjual, pembeli, dan produk. Penjual, pembeli, dan produk. Nah, ketika kita bisa menghubungkan, kita bisa menjadi penjual yang baik, memahami produk, dan bisa mempresentasikan produk ini dari perspektifnya pembeli, itu insya Allah akan terjadi penjualan. Dan ada satu kunci. Nah, ada satu kunci yang bila kita tahu kuncinya, paham kapan ngekliknya, dan bagaimana caranya, itu akan mengantarkan kita menjadi seorang penjual yang hebat. Tapi sekali lagi kawan-kawan semua, bahwa ini adalah keterampilan praktik, rumusnya hanya satu, dicoba, dilatih, karena memiliki teori sehebat apapun, mengetahui teori sejelimet apapun, ketika Anda tidak betul-betul mencoba menjadi seorang penjual, itu tidak akan bisa. Nah, kuncinya hanya satu. Kembali sekali lagi, kunci penjualan itu hanya satu, yaitu terampil menawarkan, bisa menawarkan, tahu bagaimana cara menawarkan yang tepat. Nah, penawarannya itu kan bentuknya bisa penawaran lisan, penawaran tulisan. Nah, kita sekarang mau fokus dulu nih di penawaran lisan. Nah, mengapa orang enggan? Mengapa orang enggan menawarkan? Mengapa orang enggan menjadi penjual? Nah, ada satu landasan berpikir yang mesti kita luruskan. Niatnya dulu. Artinya, ketika kita ingin menawarkan sesuatu, apapun bentuknya kepada orang lain, yakini bahwa apa yang kita tawarkan itu adalah dibutuhkan oleh yang bersangkutan, adalah solusi dari persoalannya. Jadi saya mau contohkan begini, ketika ada orang datang ke rumah kita, antara orang yang ingin menghantarkan sesuatu dengan orang yang ingin meminta sesuatu, katakanlah peminta-minta dan orang yang akan memberikan hadiah kepada kita. Coba perhatikan bahasa tubuh mereka, pasti berbeda. Nah, ketika di dalam hati kita, kita men-set, kita ingin menawarkan sesuatu, ingin mendapatkan, ingin mengambil keuntungan dari orang lain, itu akan membuat rasa percaya diri kita kurang. Tapi ketika kita meyakini bahwa apa yang kita tawarkan, apa yang kita ajukan kepada calon customer kita, kepada calon rekanan kita adalah solusi, adalah jalan keluar, kita yakini bahwa itu bermanfaat untuk yang bersangkutan, itu akan membuat rasa percaya diri kita kuat. Nah, pemahaman ini dulu, settingan ini dulu di dalam hati yang menjadi pondasi. Karena ketika kita berbicara dengan rasa percaya diri yang penuh, kita yakin bahwa apa yang kita tawarkan bermanfaat buat orang lain,
itu nanti akan ngalir dengan sendirinya. Jadi kawan-kawan, kunci dari penjualan itu hanya satu, yaitu menawarkan. Dan perlu juga diketahui bahwa penawaran itu bukan seperti yang dibayangkan banyak orang bahwa harus formal, presentasi, pakai PowerPoint dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Sebagian besar dari deal-deal bisnis itu, sebagian besar dari kesepakatan bisnis itu justru dalam suasana yang informal, santai ngobrol di warung kopi atau ketemu di halte atau di lapangan olahraga, ngobrol ngalor ngidul. Ya hanya satu, setidaknya sepanjang saya menjadi seorang pelaku usaha, saya perhatikan klik berbicara tentang bisnis itu hanya 1-2 menit. Sisanya ya ngobrol ngalor ngidul kemana-mana. Nah keterampilan ini, jadi ketika Anda menjadi seorang pebisnis, keterampilan kapan kita mau menawarkan, apa yang mau ditawarkan, bagaimana cara menawarkan, nah ini memang susah untuk dibikin teorinya. Harus dilatih terus. Nah nanti ketajaman itu akan mengalir dengan sendirinya. Jadi ketika kita terampil menawarkan, insya Allah kita akan bisa menjadi seorang penjual yang hebat. Nah bagaimana agar kita berani, agar kita yakin untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain? Mulailah dari niat kita ingin memberikan sesuatu kepada orang. Jadi jangan berpikir ketika kita mau jualan, kita ingin mendapatkan keuntungan dari orang lain. Nah ketika niatnya seperti itu, rasa percaya dirinya akan kurang, dak-dikduk menghadapi orang, dan akhirnya membuat kita patah semangat. Melihat penjualan itu merupakan suatu hal yang menarik. Tapi ketika kita melihat dari sisi lain, bahwa apa yang saya tawarkan ini adalah solusi, adalah baik untuk orang, dia perlu tahu, kalau dia tahu dia perlu memiliki. Nah ketika kita memiliki pemahaman yang seperti itu, insya Allah akan ngalir dengan sendirinya. Jadi itu satu poin dulu, kawan-kawan semua, terampillah menawarkan, mulailah dari niat ingin memberikan manfaat buat orang lain. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas hal-hal lain bagaimana kita menjadi seorang penjual yang hebat. Ikuti terus Al Amin Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.